Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poi News. Sebuah video yang menampilkan seorang kader perempuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyuarakan secara terang-terangan ajakan untuk melengsarkan Presiden Prabowo Subianto menuai gelombang kritik dari publik dan pengamat politik. Video tersebut beredar luas di berbagai platform media sosial dan memicu pertanyaan serius tentang arah politik PSI serta dugaan keterlibatan diam-diam Presiden Jokowi dalam narasi konflik tersebut. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum, karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung, tidak layak untuk memimpin NKRI. Pernyataan kader PSI itu muncul dalam forum internal yang diduga berlangsung pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa Prabowo harus dilengsarkan karena membahayakan demokrasi dan memperkuat militerisme di pemerintahan sipil. Video tersebut diunggah ulang oleh sejumlah akun oposisi dan langsung viral. Nah, PSI sebagai partai anak muda tidak boleh diam. Kita harus menyuarakan pelengseran Prabowo secara tegas, kata kader tersebut dalam potongan video yang beredar di media sosial. Bahkan hingga berita ini pun diturunkan, PSI belum memberikan pernyataan resmi atas aksi kadernya tersebut. Bahwa ketidakhadiran dan juga respon tegas dari DPP PSI menimbulkan kecurigaan bahwa partai ini justru membiarkan narasi tersebut berkembang sebagai bagian dari skenario politik yang lebih besar. Bahkan pengamat politik dari UGM, Dr. Reza Haryono, menilai bahwa tindakan kader PSI itu bukan sekedar ekspresi pribadi, tapi mencerminkan keretakan narasi internal PSI sendiri pasca kekuasaan Jokowi hampir berakhir. Jangan anggap ini pernyataan satu orang. PSI seharusnya bertanggung jawab jika dibiarkan. Ini bisa menjadi awal polarisasi lebih ekstrim antar pendukung, ujarnya. Sejak kekalahan PSI dalam pemilu legislatif, partai ini disebut berupaya keras mencari relevansi politik baru. Salah satunya dengan mengail di air keruh ketegangan antara kubu Jokowi dan juga Prabowo. Seruan pelengseran Presiden Prabowo yang digaungkan kader PSI dinilai sebagai bagian dari skenario politik dua kaki yang dijalankan PSI, yakni tetap dekat dengan Jokowi namun menyerang penerusnya. Hal ini diperparah dengan hubungan erat PSI dengan Presiden Jokowi, seperti yang kita ketahui ya bahwa Kaisang Pangarep putra Jokowi saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Diamnya Jokowi terhadap narasi ini sangat berbahaya ya, justru memperkuat bahwa spekulasi sikap kader PSI tersebut diamini secara diam-diam oleh lingkaran Jokowi. Pernyataan pelengseran presiden yang dipilih secara sah melalui pemilu dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Ya, alih-alih mengkritik kebijakan dengan argumen, PSI justru membuka ruang provokasi yang mengarah pada ketegangan horizontal. Direktur Eksekutif LSM Demokrasi Tanpa Topeng Hendra Yasin menyatakan bahwa tindakan seperti ini justru membuktikan bahwa PSI selama ini hanya membungkus dirinya dengan jargon anti-intolerisme, tapi gagal menjadi toleransi dalam ruang politik. Seruan lengsarkan presiden tanpa mekanisme konstitusional adalah retorika populis murahan. PSI harus dievaluasi secara etik dan hukum, tegasnya. Memburuknya narasi ekstrim dari PSI juga menyeret nama Presiden Jokowi yang dinilai membiarkan partai yang secara simbolik ini dekat dengan keluarganya, kemudian menyuarakan sikap radikal. Tokoh senior Nahdlatul Ulama Kiai Ma'ruf Amin pun menegaskan bahwa Jokowi ini harus bersikap. Kalau PSI ini bicara atas nama rakyat, mana buktinya? Kalau Jokowi diam, maka ini tanda dia tak netral. Negara ini bukan milik kelompok. Kasus ini bukan hanya soal kader PSI yang bicara sembarangan, tapi ini tentang wajah asli dari partai yang mengklaim diri bersih dan progresif, tapi membiarkan kadernya menebar provokasi. Sikap diam partai dan Presiden Jokowi memperlihatkan bagaimana kekuasaan hari ini lebih peduli pada pencitraan ketimbang penegakan norma politik yang sehat. Jika tidak ada klarifikasi dan sanksi yang tegas, maka publik patut curiga bahwa PSI dan Jokowi sedang memainkan sandiwara politik dan menjatuhkan lawan lewat retorika jalanan.
bukan lewat soal kualitas demokrasi. Bahkan pernyataan kader perempuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini yang menyerukan pelengseran Presiden Prabowo Subianto kini bukan lagi dianggap insiden personal. Narasi ini dinilai sebagai bagian dari rekayasa politik elit yang belum rela kehilangan kendali atas kekuasaan sekarang. PSI sebagai partai anak emas Jokowi dinilai sebagai telah berubah arah jika sebelumnya mengusung semangat anti korupsi dan juga toleransi, kini justru menjadi alat propaganda kekuasaan lama untuk melemahkan pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan. Bahkan di balik video ini, video viral kader perempuan PSI ini tersirat satu hal, yaitu konflik antara Jokowi dan Prabowo bukanlah hal yang kebetulan, melainkan bagian dari manuver kekuasaan transisi yang meski Prabowo secara resmi didukung Jokowi di Pilpres, kenyataannya sejumlah kelompok di lingkaran Jokowi justru berupaya mengerdilkan Prabowo lewat saluran politik seperti PSI. Publik kini menyadari bahwa PSI sedang memainkan peran ganda. Di satu sisi, PSI adalah partai yang dipimpin putra Jokowi Kaisang Pangarep dan mengklaim berada di jalur pembangunan nasional. Namun di sisi lain, sejumlah kadernya justru menjadi provokator narasi delegitimasi terhadap presiden yang sedang menjabat. Narasi pelengseran bukan hanya tidak demokratis, tapi menunjukkan bahwa PSI ini menggunakan kebebasan politik untuk tujuan deskriptif, bukan konstruktif. Sikap Presiden Jokowi yang hingga kini tidak mengecam ataupun menegur kader PSI yang menyerukan dengan pelengseran Prabowo ini juga menjadi sorotan tajam. Banyak yang menilai bahwa Jokowi secara diam-diam ini membiarkan upaya delegitimasi kekuasaan Prabowo berjalan tanpa intervensi moral maupun politik. Kader perempuan PSI mungkin hanya pion, tapi narasinya adalah bagian dari strategi besar yang sudah sering dipakai elit politik Indonesia, menciptakan krisis dari dalam agar bisa menegosiasikan posisi tawar kekuasaan. Prabowo hari ini memang pemegang jabatan presiden, tapi seolah-olah belum berdaulat penuh karena masih harus berhadapan dengan bayangan Jokowi yang tetap aktif lewat jejaring partai dan juga loyalis media sosial. Bahkan pelengseran presiden sah bukan hanya soal etika politik, tapi bukti nyata bahwa politik Indonesia ini masih dikuasai oleh jaringan kekuasaan yang menolak pensiun. Publik mulai menyadari bahwa demokrasi hari ini bukan sedang diuji oleh oposisi sejati ya, tapi dilecehkan oleh sekelompok internal kekuasaan yang saling menjegal dan juga untuk mempertahankan pengaruh pribadi.